Pada tahun 1637 Masehi terjadi invasi Cina yang kedua. Putra mahkota Sohyun yang tak lain putra Raja Injo ditangkap dan dibawa ke Cina sebagai tawanan. 8 tahun kemudian, tepatnya tahun 1645 dia kembali ke Korea. Akan tetapi sebulan setelahnya dia meninggal karena diduga meminum racun. Karena kejadian itu, istrinya lantas disalahkan dan dipaksa meminum racun. Sementara ketiga anaknya yang masih kecil diasingkan di Pulau Jeju. 2 meninggal karena sakit dan kini tinggal si bungsu Seokjun yang bertahan. Sementara di ibu kota lambat laun terjadi perebutan kekuasaan di antara beberapa fraksi. Separuh rakyat biasa tiba-tiba menjadi budak. Bahkan kala itu orang yang kalah dalam pengadilan bisa dijadikan budak. Karena kerasnya kehidupan kala itu, banyak budak-budak yang mencoba melarikan diri. Di lain sisi, para pemburu budak bayaran juga semakin meningkat. Para pemburu tersebut biasa disebut cuno. Dan inilah film The Slave Hunter. Film ini berlatar pada tahun 1648 dinasti Joseon, yang mana kala itu Raja Injo, raja ke-16 tengah berkuasa. Diawali dengan scene yang menunjukkan wilayah perbatasan Korea dan Cina yang tandus nan gersang. Di situ tampak 3 orang cuno memakai caping tengah mengendarai kuda. Sedikit info, cuno sendiri adalah nama lain dari seorang pemburu budak, yang mana mereka dibayar untuk mencari budak-budak yang kabur. 3 orang cuno itu adalah Lee Dae-gil, seorang yang sangat pandai bela diri. Kemudian Choi Jang-jun, seorang yang sangat pendiam namun bijaksana. Dan yang terakhir adalah Wang Sun, yang paling muda dan banyak tingkah ketika bertemu perempuan. Scene berpindah pada rumah makan yang terletak di perbatasan. Terlihat ada 3 orang budak yang ingin melarikan diri keluar dari Korea dan meminta tolong terhadap seorang calo. Yang satu orang bernama Eobuk, kemudian 1 orang lagi ibu-ibu dengan seorang anak gadisnya. Alih-alih dibantu, justru si calo dengan angkuh menolak permohonan mereka. Calo tersebut justru menyuruh mereka untuk membayarnya lebih mahal. Walaupun sempat diancam, namun si calo tersebut dengan tenang mengancam balik budak tersebut. Tak lama kemudian 3 cuno tadi datang dan membuat para penghuni kafe tegang. Dae-gil sebagai kapten kemudian melihat ciri-ciri targetnya melalui gambar. Dan ternyata budak yang kabur itu adalah 3 orang sekaligus calo tadi. Setelah diketahui identitasnya, mereka pun berniat melarikan diri. Akan tetapi mereka gagal karena ketiga cuno dengan sigap menghadangnya. Alhasil perkelahian pun tak terelakkan. Aksi ketiga cuno yang sangat pandai bertarung membuat para budak tak bisa melawannya. Terutama aksi Dae-gil dengan jurus meringankan tubuhnya dengan mudah menangkis dan mengalahkan lawannya. Si ibu yang ketakutan berniat ingin membunuh anaknya dengan alasan tak bisa membahagiakannya. Mengetahui itu, sang anak merengek dan memohon agar ibunya tak membunuhnya. Dae-gil yang melihat kejadian tersebut pun lantas melemparkan cangkir ke tangan si ibu, sehingga pisau terjatuh dan anak pun selamat. Singkat cerita, keempat budak tersebut pun tertangkap. Sebelum budak tersebut dibawa ke kantor kepolisian Joseon, mereka terlebih dulu dicek untuk memastikan bahwa mereka benar-benar budak. Benar rupanya, di tubuh mereka terdapat sebuah tanda tato permanen bertuliskan budak laki-laki dan budak perempuan. Wah, udah kayak sapi aja ya sahabat. Dae-gil kemudian mengeluarkan lukisan bergambar perempuan cantik. Dae-gil bertanya kepada para budak tersebut barangkali ada yang pernah melihatnya. Jika ada yang pernah melihatnya atau mengetahui keberadaan gadis tersebut, maka Dae-gil akan membebaskan mereka dan bahkan memberi kehidupan yang layak. Namun sayangnya para budak tersebut tidak pernah melihatnya sama sekali. Lantas, siapakah gadis yang dicari Dae-gil? Sepertinya penting banget ya guys. Jawabannya nanti. Setelah itu ketiga cuno tersebut mengikat keempat budak tersebut lalu kemudian dibawa pergi.
Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat mereka beristirahat di suatu tempat. Di saat Daigil dan yang lainnya tengah bersantai, salah satu budak bernama Eobok berusaha membuka tali dan menggenggam batu yang tajam. Sementara itu, Daigil sedang menghangatkan diri di dekat api sambil mengingat masa lalunya. Sebuah masa lalu terekam jelas bahwa dirinya tengah terjebak di dalam api. Terdapat seorang gadis cantik yang kala itu menangisi Daigil muda yang tengah terjebak. Lamunannya buyar seketika ketika mengetahui ibu si gadis yang memohon kepadanya agar melepaskan anaknya. Si ibu rela mati dan melakukan apapun asal putri sematawayangnya dibebaskan. Sang ibu sangat ketakutan karena jika putrinya kembali ke majikannya, maka sudah pastilah putrinya tersebut akan dijadikan budak nafsu tuannya yang berumur 60 tahun. Tanpa menanggapi, Daigil justru bertanya kepada ibu tersebut, apakah ia mendengar Cuno yang bernama Daigil. Si ibu mengaku pernah mendengarnya. Si ibu mengutarakan ciri-ciri Daigil berdasarkan gosip yang ia dengar. Daigil adalah orang dengan mata merah dan menyeramkan, kuat dan buas sebagai monster dan bahkan Ultraman pun tak bisa mengalahkannya. Daigil dengan bangga lalu memberitahu bahwa orang yang barusan disebutkan ciri-cirinya oleh si ibu adalah dirinya sendiri. Mengetahui pengakuan dari Daigil sontak membuat budak-budak yang awalnya ingin memberontak seketika lemas dan pasrah. Keesokan harinya mereka pun kembali ke kota untuk diserahkan ke kepolisian dengan tujuan untuk dikembalikan pada tuannya. Daigil mendapatkan bayaran beberapa puluh nyang, namun dirinya tak terima dan ingin bayaran lebih. Walaupun banyak sekali pemburu budak, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Daigil adalah satu-satunya orang yang sangat ahli di bidang tersebut. Setelah itu Daigil menanyakan info pada polisi tersebut perihal wanita yang ia cari. Wanita tersebut bernama Unyun. Namun sayang sekali polisi tersebut masih belum mengetahui keberadaan Unyun. Daigil kemudian menawarkan 100 nyang untuk info gadis tersebut. Dia merobek uangnya dan memberikan sisanya jika kelak info tentang Unyun sudah didapatkan. Ini adalah Jiho. Singkatnya dia adalah pemimpin geng kapak yang juga memburu para budak. Bisa dibilang dia ini senior dari Daigil. Jadi Daigil dulu satu perusahaan ya guys dengan Jiho ini. Kemudian kita akan diperlihatkan satu lagi tokoh utama dari film ini. Dia bernama Song Taiha. Terlihat dengan pakaian budaknya, ia tengah melihat seseorang sedang latihan militer istana yang sebenarnya itu adalah rekannya sendiri. Dia bernama Cholwong. Taiha melihat latihan tersebut kemudian flashback. Dulunya Taiha ini adalah seorang pengawal putra mahkota Sohyun yang mati karena racun. Selesai flashback, Taiha dengan kaki pincangnya terlihat tengah melayani teman lamanya. Sebagai budak, Taiha sendiri bertugas di bagian perawatan kuda. Seringkali dia menjadi sasaran kemarahan dari budak-budak lainnya. Contohnya kali ini. Selaku pemimpin budak, Pak Tarmo seringkali memarahi Taiha jika Taiha melakukan sedikit kesalahan. Bahkan Taiha sendiri tak berani melawan Pak Tarmo. Di tempat lain, para budak yang telah ditangkap oleh Daigil dikembalikan pada tuannya. Terlihat Eobok dipukuli beramai-ramai. Setelah dipukuli, wajahnya ditambahi tato baru agar mudah dikenali. Saat proses pembuatan tato, Eobok menjerit kesakitan hingga salah satu budak wanita teriris hati ketika mendengarnya. Budak wanita tersebut bernama Buki. Sedangkan ibu yang kemarin membawa anaknya tengah digantung terbalik dan sebagai hukuman karena telah melarikan diri, ia tidak diperkenankan siapapun memberi makanan atau minuman sedikit pun. Saat malamnya terlihat Pak Polisi yang sedang bersama Jiho. Pak Polisi tersebut memuji kinerja Daigil di depan Jiho.
Karena Jiho sama sekali tak bisa menangkap budak seperti yang dilakukan oleh Daigil, oleh karenanya polisi tersebut terus mengatai Jiho. Tentu hal itu membuat anak buah dari Jiho iri terhadap Daigil dan akan berencana memojokkannya. Namun Jiho berpendapat bahwa Daigil bukanlah orang yang mudah untuk digertak. Kita berpindah pada kompleks perumahan yang memperbudak ibu dan anak gadis kecil yang ditangkap oleh Daigil kemarin. Terlihat para bangsawan tengah berkumpul untuk minum-minum dengan para kisaeng. Tak jauh dari situ gadis kecil tengah dimandikan oleh perempuan parubaya. Si budak gadis menangis khawatir terhadap keselamatan ibunya. Wanita yang memandikan tersebut merasa kasihan dan membujuk gadis kecil itu untuk melayani tuannya dengan baik agar segala permintaannya dapat dipenuhi termasuk membebaskan sang ibu. Sementara itu Daigil kedatangan tamu yaitu Jiho. Saat itu Jiho mencoba menekan Daigil karena dinilai telah berani melangkah jauh di depannya. Jiho mencoba membujuk Daigil agar kembali pada timnya. Namun Daigil menolaknya dan justru menyindir dengan kalimat yang halus namun sangat pedas. Daigil kemudian pergi. Namun sebelum ia melangkah keluar, para prajurit Jiho sudah menghadangnya. Lagi-lagi perkelahian pun tak terelakkan. Namun karena kungfu yang dimiliki Daigil sangat hebat, tentu orang-orang tersebut dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah itu Daigil dengan santai pergi dari tempat tersebut meninggalkan Jiho yang hanya bisa tersenyum melihat tingkah dari Daigil. Scene berpindah pada gadis kecil tadi yang sudah didandani. Ia dibawa ke kamar bangsawan tua yang sudah berumur 60 tahun. Bangsawan tua tersebut memintanya untuk mendekat. Dengan ekspresi ketakutan, si gadis langsung memohon pada bangsawan tersebut agar memberikan minum untuk ibunya. Karena bangsawan tua nafsunya sudah memuncak, ia pun berjanji akan melakukan apapun yang diminta oleh gadis kecil itu. Bocah tua nakal tersebut kemudian mulai membuka baju gadis itu. Di luar tempat tersebut tiba-tiba datanglah Daigil yang sedang memakai topeng tengah mengecek situasi kompleks. Setelah semua dirasa aman, ia pun lalu menerobos masuk ke tempat kakek dan gadis itu berada. Tanpa basa-basi Daigil kemudian menotok kakek tersebut dan kemudian pingsan. Setelah itu Daigil lanjut mencuri perhiasan kakek tersebut. Setelah mendapatkan perhiasannya, ia kemudian mengulurkan tangannya pada si gadis tersebut. Ia kemudian membawa gadis tersebut keluar kamar. Di saat para bangsawan tengah sibuk dugem dan mabuk-mabukan, Daigil kemudian melepaskan ikatan ibu si gadis tersebut. Singkat cerita, ibu dan anak tersebut berhasil dibawa keluar dari kompleks tersebut. Saat ibunya sudah siuman, sang anak memperkenalkan orang yang telah menolong mereka. Daigil kemudian membuka maskernya. Betapa terkejut mereka karena melihat Cuno yang menangkap mereka tempo lalu ternyata telah menyelamatkan hidupnya. Daigil berpesan pada mereka agar tidak coba-coba lari ke perbatasan lagi. Daigil menyuruh mereka agar pergi ke pedesaan yang terletak di pegunungan. Ia juga memberikan info nama dan tempat sekaligus orang kenalannya agar dapat ditemui oleh mereka. Tidak hanya itu, Daigil juga memberikan sekantung uang yang ia curi dari kakek tua tadi kepada mereka. Tanpa pamit, Daigil kemudian pergi meninggalkan mereka begitu saja. Si gadis yang terharu mengucapkan terima kasih pada Daigil dan tak akan melupakan kebaikannya. Dan memang inilah sosok Daigil yang sebenarnya. Sambil berjalan Daigil melambuni masa lalunya. Nah, ini dia Unyun yang sedang dicari-cari oleh Daigil. Singkatnya, Li Daigil dulu adalah seorang anak dari bangsawan yang jatuh cinta pada budaknya yang bernama Unyun. Saat-saat so sweet mereka adalah saat musim salju. Kala itu Daigil kerap memberikan batu yang telah dia panaskan untuk diberikan kepada Unyun agar ia tidak kedinginan bekerja di luar.
Daigil dengan setia menyalakan kompor dan mengipasinya agar batu itu bisa menghangatkan Unyun. Unyun dengan senang memakai batu itu untuk menghangatkan tangan, pipi, juga badannya. Kejadian itu berlangsung setiap hari ketika musim dingin berlangsung. Keesokan harinya di Akademi Militer salah satu kuda sakit. Pak Tarmo selaku ketua budak disalahkan akan hal itu. Jika kuda tidak kembali sehat keesokan harinya maka budak-budak akan dihukum. Setelah itu Pak Tarmo melampiaskan kemarahannya kepada Taiha. Lagi-lagi ia memukuli habis-habisan Taiha hingga tersungkur ke tanah. Akibat itu Taiha diperintahkan ke kota untuk mengantarkan kuda yang sakit untuk berobat. Daigil yang sedang bersantai-santai dengan rekannya tanpa sengaja mengamati budak itu dengan penasaran. Setelah Taiha mengantarkan kuda, kemudian ia kembali dan diikuti Daigil yang penasaran. Di tengah jalan Taiha bertabrakan dengan seorang bangsawan. Sambil menabrak, bangsawan tersebut menyelipkan sebuah surat di baju Taiha. Setelah itu Daigil menemui seorang pelukis langganannya yang sangat cerewet. Si pelukis punya gosip penting tentang kejadian di Pulau Jeju, namun Daigil tak mau mendengarnya. Lagi-lagi Daigil meminta pelukis tersebut untuk menggambar wajah Unyun. Kali ini Daigil ingin si pelukis membuat bibir Unyun agak sedikit tersenyum. Karena Daigil terlalu sering meminta bantuan melukis gambar yang sama, alhasil si pelukis tersebut pun bosan. Si pelukis berpendapat bahwa gadis itu hilang 10 tahun yang lalu. Mungkin saja wajahnya bisa jadi sekarang berubah. Apalagi jika ternyata dia sudah menikah dan punya anak. Mendengar itu Daigil tak mau tahu dan terus memaksa pelukis tersebut untuk membuat perubahan yang diperlukan ketika usia mulai menua. Scene berpindah pada Jiho yang tengah santai bersama dengan anak buahnya. Salah satu anak buah bertanya mengapa Daigil menjadi pemburu budak. Jiho menjelaskan bahwa semua itu karena perempuan bernama Unyun yang tak lain adalah mantan budak dari keluarga Daigil. Sampai suatu ketika terjadilah invasi Cina yang kedua di Korea. Saat itu kebetulan rumahnya diserang tentara Qing. Saat tragedi tersebut Daigil bersembunyi di kolong rumah. Tapi Unyun tertangkap dan diseret oleh salah satu tentara Cina. Unyun meminta tolong memanggil-manggil Tuan Daigil, orang yang dianggapnya tuan muda. Namun Daigil yang sedang bersembunyi bingung apakah dia akan menolongnya ataukah tidak. Setelah agak lama berpikir, akhirnya dia keluar dan memberanikan diri untuk menusuk tentara tersebut dari belakang. Namun sayangnya tentara tersebut tidak merasakan sakit apa-apa. Kala itu memang si Daigil masih jadi anak bawang, tidak seperti sekarang ini. Saat tentara tersebut hendak membunuh Daigil dan Unyun, tiba-tiba saja seorang petinggi militer Korea datang menyelamatkan mereka. Ya, dia adalah Jenderal Taiha yang kala itu masih bertugas di istana. Setelah itu Unyun diikat di rumah milik Daigil. Tak lama itu kakaknya Unyun datang. Kakaknya Unyun ini bernama Sung Hwan. Sung Hwan datang membebaskan Unyun lalu membakar rumah milik Daigil. Alhasil Daigil terjebak pada rumah tersebut. Saat Daigil terjebak api, barulah Sung Hwan menyabet Daigil dengan sebilah celurit. Beruntung Daigil hanya terkena bagian atas dan bawah di antara mata kirinya. Unyun yang melihatnya hanya bisa menangis melihat orang yang dicintainya terluka sekaligus terjebak di dalam api. Itulah cerita mengapa Daigil sampai sekarang ingin mencari Unyun dengan berdalih memburu seorang budak. Sampai sini paham ya anak-anak? Suatu ketika terlihat sebuah pesta yang dikelilingi para bangsawan. Sementara Wang Sun terlihat lari tergopoh-gopoh menemui Daigil yang sedang ngobrol dengan Jenderal Choi.
Dengan nafas yang tersengal-sengal dia memberitahu Daigil bahwa dia mendengar kabar tentang Unyun di suatu tempat. Bagaikan tersambar petir, akhirnya Daigil menemukan pencariannya selama ini. Tanpa berbicara sepatah kata pun Daigil langsung sat-set buat-buat mengendarai kuda menuju TKP. Sementara itu di tempat lain Unyun yang kini jadi keluarga bangsawan sedang disiapkan untuk pernikahannya. Di raut wajahnya tampak jelas dia sedang memikirkan sesuatu sehingga tak ada senyum sedikit pun dari wajah Unyun. Kita berpindah pada Daigil. Sesuai petunjuk Wang Sun, Daigil tiba di pinggir sungai. Di sana dia melihat seorang yang sedang menjemur beberapa kain. Dilihat dari belakang, Daigil tiba-tiba teringat pada Unyun. Namun setelah tangan Daigil meraih pundak gadis itu dari belakang, ini yang terjadi. Ya, ternyata bukan Unyun. Tak lama itu anak buah Jiho berdatangan menemui Daigil. Mereka menertawakan Daigil yang dinilai telah termakan jebakan mereka. Tidak hanya itu, salah satu anak buah Jiho menghantam kepala Daigil hingga berdarah. Daigil terus terdiam seakan prinsipnya telah dipermainkan oleh Jiho dan geng kapaknya. Jenderal Choi curiga ada sesuatu yang tidak beres karena Wang Sun dapat informasi tentang Unyun dari Jiho. Setelah mengetahui tempatnya, akhirnya mereka sadar Daigil telah dijebak. Bergegas, mereka pun langsung pergi menyusul. Sementara Daigil yang telah dipermainkan, ia menilai bahwa kali ini bercandanya Jiho sangat keterlaluan. Ia pun kemudian menyerang semua anggota geng kapak dan perkelahian pun terjadi. Bedanya kali ini Daigil bertarung dengan amarahnya, sehingga berapapun geng kapak yang mencoba menyerangnya dapat dengan mudah dikalahkan oleh Daigil. Kini giliran Jiho sasaran Daigil. Kali ini Daigil yang sudah kelewat marah bermaksud untuk membunuh seniornya itu. Saat Daigil tengah bersiap menebaskan pedang ke arah Jiho, ya, tiba-tiba saja Jenderal Choi melempar tombak ke arah Daigil berharap Daigil tak jadi membunuh Jiho. Jenderal Choi melakukan itu karena ia tak ingin Daigil dihukum karena perbuatannya. Jenderal Choi bahkan harus rela menahan kemarahan Daigil dengan berduel melawannya. Setelah lama bertarung, Jenderal Choi harus menyerah dengan Daigil. Jenderal Choi hanya bisa menasihati Daigil agar melupakan Unyun karena hal tersebut hanya akan menyulut emosi tak terbatas pada diri Daigil. Setelah upacara pernikahan, Unyun sendirian di kamarnya termenung dan bersedih. Ia mengingat kenangan demi kenangan bersama Daigil. Tak lama itu kakaknya datang menjenguknya. Dia meminta Unyun agar melupakan masa lalu dan berusaha mencintai suaminya, melahirkan anak dan hidup bahagia. Unyun marah karena kakaknya membahagiakan adiknya hingga rela membunuh orang. Yang dimaksud Unyun membunuh orang adalah Daigil ya guys. Unyun mengira Daigil sudah mati setelah tertebas oleh kakaknya. Namun kakaknya berpendapat memang itu satu-satunya jalan agar adiknya bahagia. Lagian kalau diingat-ingat keluarga Daigil dulu memperlakukan mereka dengan sangat keji. Unyun sekali lagi mengingat masa lalunya bersama Daigil. Kala itu Daigil akan dijodohkan oleh ayahnya. Unyun yang tak sengaja mendengar hal itu sempat sakit hati dan mengurung diri di dapur. Ia mengira bahwa Daigil tidak akan pernah mencintai gadis budak seperti dirinya. Tak lama itu Daigil datang dan memasangkan sepatu baru untuk Unyun. Daigil kemudian berjanji akan menghabiskan hidupnya hanya bersama Unyun. Tentu Unyun terharu dengan sikap Daigil tersebut. Ia memeluk Daigil kemudian menciumnya.
Lamunan Unyun terhenti kala ada pemberitahuan dari luar bahwa pengantin pria akan segera masuk ke dalam. Sang kakak sebelum keluar berpesan agar adiknya selalu bahagia. Namun sang adik juga berpesan kepada sang kakak agar mulai sekarang tidak lagi khawatir tentang dirinya. Ia berjanji akan hidup bahagia dengan caranya sendiri. Saat sang kakak keluar, Unyun memegang erat batu pemberian Daigil. Hal yang sama juga dirasakan oleh Daigil tentunya. Ketika melewati toko sepatu, ia jadi teringat dengan Unyun. Ia hanya bisa memandanginya dengan kesedihan. Sementara itu suami Unyun masuk ke kamar. Namun sayangnya ia masuk, Unyun sudah tak ada di situ. Ternyata Unyun berhasil kabur dari tempatnya. Sambil memandangi banyak orang yang tengah mencarinya, ia berharap agar kakaknya selalu sehat dan bahagia selalu. Akibat kejadian tersebut, Sung Hwan selaku kakak pun dipanggil oleh suami Unyun. Sung Hwan sempat menjadi sasaran amukan dari suami Unyun. Ia berjanji akan menemukan Unyun secepatnya. Namun walaupun begitu, suami Unyun berpendapat lain. Karena Unyun sekarang adalah istrinya, maka ia berhak untuk menemukan dan membunuhnya. Keesokan harinya, Sung Hwan dengan ditemani pengawal setianya terus menggali informasi tentang Unyun. Akan tetapi, Baek Ho masih belum bisa menemukan Unyun walau sudah menyisir jarak 30 ri dari tempat kejadian. Sung Hwan menawarkan akan memberikan apapun untuk pengawalnya jika ia berhasil mendapatkan Unyun. Sedangkan suami Unyun sudah mengadakan sayembara untuk menemukan Unyun baik dalam keadaan hidup atau mati sekalipun. Jika suami Unyun berhasil menemukan Unyun sebelum Sung Hwan, maka akan sangat sulit untuk menyelamatkan nyawa Unyun. Pengawal tersebut berjanji akan menemukan Unyun sebagai bentuk balas budinya terhadap Sung Hwan. Kita berpindah pada suami Unyun yang kali ini meminta bantuan kepada perempuan bernama Yunji. Di situ Yunji sangat percaya diri jika ia akan berhasil menemukan Unyun. Namun ia tak menjamin akan membawa Unyun dalam keadaan hidup-hidup. Sementara itu Eobuk sudah memulai aktivitasnya sebagaimana mestinya seorang budak. Tiba-tiba Buki memanggilnya. Buki sangat perhatian kepada Eobuk dan bahkan ia bersedia untuk menunggu sampai pekerjaan Eobuk selesai. Tampaknya diam-diam Buki ini menyukai Eobuk. Scene berpindah pada kandang kuda militer. Karena para perwira akan melakukan pertemuan eksternal, oleh karenanya Pak Tarmo mengumpulkan budak lainnya untuk merencanakan pelarian. Tak lama itu, tiba-tiba Taiha dengan pincang datang membawa timba. Pak Tarmo mengusir Taiha agar dirinya tak mendengar rencana pelariannya. Mungkin Pak Tarmo ini beranggapan jika ia mengajak Taiha maka akan sangat merepotkan. Ketika Taiha pergi dengan songongnya, Pak Tarmo menendang Taiha yang tak melakukan kesalahan apapun. Tentu hal itu untuk memamerkan pada teman-teman yang lainnya. Scene beralih pada istana. Di istana terjadi kehebohan lantaran lukisan kejadian di Pulau Jeju yang menggambarkan anak-anak dari putra mahkota. Lukisan itu seolah-olah mengatakan bahwa cucu-cucu raja meninggal karena wabah penyakit. Kini tinggal pangeran bungsu yang masih hidup. Oleh karenanya sebagian pejabat menyarankan agar mengirimkan dokter wabah karena mereka tak bisa menjamin keselamatan putra mahkota yang tersisa. Namun sebagian pejabat menilai dokter tersebut hanya akan meracuni putra mahkota jika dikirim. Perdebatan terus terjadi untuk menguatkan pendapat masing-masing. Hal itu karena adanya lukisan yang bergambarkan wabah menyerang di Pulau Jeju. Perlu diketahui, gambar tersebut adalah buatan dari salah satu pejabat jahat yang bernama Lee Kyung-sik. Ia tersenyum puas karena berhasil membuat raja kebingungan. Setelah mengetahui lukisan tersebut, Raja Injo merasa bersedih.
Kyung-suk selaku Perdana Menteri kemudian menengahi perdebatan tersebut dengan usul untuk mengatasi wabah tersebut dengan mengirimkan dokter. Suatu malam di salah satu tempat terdapat beberapa orang bangsawan mengadakan pertemuan tertutup untuk membicarakan lukisan di Pulau Jeju. Kala itu mereka mengira bahwa lukisan tersebut adalah aspirasi dari rakyat. Padahal kita tahu lukisan tersebut dibuat oleh Kyung-sik yang sengaja menjebak mereka dan menimbulkan duka raja. Tak lama itu datanglah para orang suruhan Kyung-sik menangkap mereka. Tentu saja mereka dituduh menyebar berita tidak benar, dan alhasil rencananya mereka akan dibunuh oleh Kyung-sik. Di kandang kuda terlihat mantan Jenderal Taeha membaca dokumen yang diselipkan seseorang tempo lalu. Dokumen itu adalah tulisan pribadi putra mahkota So-hyun sebelum meninggal. Dalam surat tersebut, putra mahkota memuji Taeha yang sangat setia terhadapnya. Beliau menitipkan anak-anaknya pada Taeha. Saat selesai menulis, Pangeran So-hyun tiba-tiba saja tergeletak dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Bercak darahnya tersisa di surat tersebut. Taeha kemudian mengingat kenangannya bersama pangeran saat akan mempertahankan Joseon dari serbuan dinasti Qing. Kini Taeha merasa sudah waktunya dirinya untuk bergerak. Ia memakan surat tersebut kemudian menelannya untuk menghilangkan jejak. Setelah itu ia mengambil senjata yang ia biasa gunakan dulu yang telah disimpannya. Saat itu Pak Tarmo dan yang lainnya juga hendak akan melarikan diri juga. Ia mengambil alat seadanya untuk melindungi diri. Setelah dirasa semua sudah siap, Pak Tarmo pun mulai mengendap-endap bersama anak buahnya. Akan tetapi Pak Tarmo terkepung oleh para penjaga. Dengan nyali yang seadanya, Pak Tarmo sudah tak bisa apa-apa. Lalu tiba-tiba mendadak datanglah Taeha yang ingin menyelamatkan Pak Tarmo dan yang lainnya. Para penjaga yang meremehkan Taeha kemudian menyerangnya. Namun dengan sangat mengejutkan, ternyata selama ini Taeha hanya pura-pura kakinya pincang. Dengan jurus meringankan tubuh yang dimiliki Taeha, para penjaga pun jelas bukanlah lawannya. Pak Tarmo tentu terkejut mengetahui kehebatan Taeha yang selama ini ia aniaya. Akhirnya karena kejadian tersebut Pak Tarmo pun mengikuti Taeha. Keesokan harinya identitas Taeha diketahui oleh Kyung-sik. Anak buahnya khawatir karena selama ini ternyata Taeha pura-pura pincang. Ia takut Taeha akan menggagalkan rencananya. Namun Kyung-sik tetap tenang. Ia menilai Taeha adalah seorang budak. Jika sudah seperti itu, ia tinggal membayar para pemburu budak untuk mencari keberadaannya dan menangkapnya. Benar rupanya, polisi menghampiri Daegil yang sedang berlatih. Dia berkata bahwa para budak di akademi militer telah melarikan diri semalam. Dan sampai hari ini tidak berhasil ditemukan. Mendengar penuturan polisi, Daegil heran akan hal itu. Mengapa sampai prajurit militer saja belum menemukan mereka? Daegil yakin bahwa yang kabur bukanlah tawanan biasa. Oleh karenanya Daegil meminta bayaran lebih banyak karena ia tak mau mengambil resiko dalam misinya kali ini. Sementara itu, Taeha dan budak-budak itu pergi melewati rumput-rumput yang tingginya rata-rata setinggi badan manusia. Di saat yang bersamaan, Daegil berangkat bersama Jenderal Choi. Dengan insting sekaligus pengalamannya, dia bisa mengira ke arah mana para budak itu akan kabur.
Sementara itu kini budak-budak mulai kewalahan karena mengimbangi stamina Taiha. Taiha menyuruh mereka agar berlari terus karena mereka masih harus pergi ke selatan sebelum terkejar. Namun mereka terkapar kelelahan dan akhirnya menyerah. Mereka pun memutuskan untuk berpisah dengan Taiha. Mengetahui itu, Taiha kemudian mengancam mereka agar jika tertangkap jangan sampai mengatakan apa-apa tentangnya atau dia akan datang menghabisi mereka. Saat Taiha berdiri, tiba-tiba Daigil mengetahui keberadaan Taiha dari jauh. Daigil dengan wajah santainya kemudian mulai mengejar mereka. Pak Tarmo yang mengetahui hal tersebut tentu kocar-kacir berusaha melarikan diri. Daigil dan Jenderal Choi berpencar untuk menangkap mereka. Perhatian Daigil tertuju dan fokus pada Taiha. Merasa percuma jika lari, Taiha pun lalu terbang menyerang Daigil yang sudah siap dengan pedangnya. Daigil terjatuh dari kuda dan mereka pun saling berhadapan-hadapan satu sama lain. Setelah itu barulah Daigil dan Taiha bersiap-siap untuk menyerang satu sama lain. Dan bersambung pas lagi seru-serunya. Untuk penjelasan tentang siapa itu Taiha akan dibahas tuntas di episode selanjutnya ya guys. Sedikit bocoran, Taiha ini kelak akan bertemu dengan Unyun. Maka sudah bisa ditebak dong, Daigil dan Taiha akan terlibat cinta segitiga. Baik, Max pamit terlebih dahulu dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.